Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini, di sini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk belajar salah satu teknik pembubutan, yaitu bubut muka atau biasa dikenal dengan bubut facing. Tentunya bersama dengan saya, Ramanda Ridho Barokah, mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas 11 Maret. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dari kesempatan kali ini, yang pertama, peserta didik dapat memahami pengoperasian mesin bubut sesuai dengan standar SOP. Yang kedua, peserta didik dapat memahami salah satu teknik pembubutan, yaitu bubut muka atau biasa dikenal dengan bubut facing sesuai dengan standar SOP. Baik, sebelum memasuki tutorialnya, terlebih dahulu kita akan mengenal apa itu bubut muka atau bubut facing. Jadi teman-teman semuanya, bubut muka atau bubut facing adalah salah satu teknik pembubutan yang dilakukan untuk mengurangi panjang daripada suatu benda kerja atau untuk menghasilkan permukaan datar yang rata, halus, presisi menggunakan mesin bubut. Baik, langsung saja bagaimana proses pembubutan muka atau facing dilakukan akan saya jelaskan melalui video berikut ini. Baik, sebelum saya akan menjelaskan bagaimana caranya membubut facing, di sini saya akan memberitahukan ke teman-teman mengenai peralatan-peralatan yang akan kita gunakan. Nah, jadi itu yang pertama adalah mesin bubut itu sendiri. Selanjutnya benda kerja tadi. Selanjutnya kita di sini ada peralatan yang namanya alat potong ataupun pahat. Di sini saya menggunakan pahat rata karena ini bisa digunakan untuk membubut facing. Selanjutnya ini juga ada yang namanya kunci toolpost, teman-teman. Nah, ini nanti fungsinya untuk mengencangkan tempat pahatnya ini. Jadi nanti pahatnya akan dipasang di sini, terus nanti dikencangkan atau dilonggarkan menggunakan kunci toolpost ini. Nah, di sini juga ada kunci cekam atau kunci cak. Ini nanti gunanya untuk memasang benda kerja pada cekaman ini untuk mengencangkan ataupun juga melonggarkan. Mungkin alat-alatnya itu langsung saja kita praktekkan. Baik, langkah yang pertama kita harus memasang benda kerja. Benda kerja yang akan kita facing, teman-teman, menggunakan kunci cak atau kunci cekam. Kita masukkan dalam sini, lalu kita kencangkan. Di sini ada 3 lubang ya, teman-teman. Jadi harus kita kencangkan semuanya karena kita harus memastikan benda kerja ini nanti benar-benar kencang. Oke, selanjutnya kita harus memasang pahat ataupun alat potong yang akan kita gunakan. Di sini sesuai penjelasan tadi, saya menggunakan pahat rata ya, teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan ganjal. Nah, ini nanti fungsinya untuk memastikan bahwasannya pahat kita harus center sama center. Jadi nanti harus sejajar. Pahat yang akan kita gunakan nanti ketinggiannya itu harus sejajar sama center. Oke, ini sudah sejajar ya, teman-teman, untuk ketinggiannya. Baru nanti kita kencangkan menggunakan toolpost. Di sini kita kencangkan. Nah, untuk mengencangkan sebaiknya saya sarankan dimulai dari yang tengah terlebih dahulu ya, teman-teman. Karena nanti agar tidak mengubah posisi ataupun ketinggian dari pahat yang telah kita setting sebelumnya. Mulai dari tengah, selanjutnya dari depan, terus selanjutnya yang belakang. Nah, fungsinya apa? Fungsinya kok kenapa harus pahat ini sejajar ataupun rata ketinggiannya dengan center adalah ketika nanti kita melakukan facing kepada benda kerja kita nanti agar tidak ada benjolan yang tersisa di tengah-tengah permukaan benda kerja. Jadi biasanya nanti ketika pahat ini tidak sejajar dengan center, itu nanti pasti hasilnya nanti akan ada benjolan di tengah-tengah benda kerja yang sudah kita facing. Oke. Setelah kita melakukan pemasangan benda kerja dan juga pahat yang akan kita gunakan, sebelum kita memulai pembubutan kita juga harus memperhatikan
kecepatan daripada mesin bubut, kecepatan putarnya itu harus kita atur terlebih dahulu teman-teman. Nah, untuk bubut muka atau facing, saya sarankan sebaiknya kita menggunakan RPM di sini. Di sini ada RPM 840. Nah, letaknya di sini sudah ada keterangan terkait kecepatan daripada putaran mesin bubut. Nah, untuk facing itu sebaiknya 840 agar tidak terlalu cepat dan tidak terlalu pelan. Nah, di sini 840 letaknya ada di C. Ada di C3, teman-teman. Nah, caranya kita paskan. Di sini kan mesin ini menunjukkan putarannya di B2. Jadi harus kita ganti ke C3. Nah, caranya ini tinggal kita paskan ke C, namun juga kita gerakkan di sini. Nah, ini juga kita putar ke C3. Oke, ini sudah ya teman-teman, sudah C3. Selanjutnya kita tes terlebih dahulu apakah putarannya sudah benar. Oke, sudah benar ya teman-teman. Oke, baik. Setelah kita tadi melakukan setting untuk putaran RPM daripada mesin bubut, selanjutnya sebelum kita memulai facing, kita harus memahami putaran dari mesin bubut itu sendiri. Nah, di sini ada handle teman-teman. Di sini handle untuk menggerakkan putaran mesin. Di sini bisa kita gerakkan ke bawah, juga kita bisa gerakkan ke atas. Nah, ini bedanya di arah putarannya teman-teman. Nah, ketika ini saya gerakkan ke bawah, ini putarannya berlawanan arah jarum jam, jadi ke sana teman-teman, ke kiri ya, ke kiri. Nah, ketika ini saya gerakkan ke atas handle-nya, putarannya akan searah jarum jam. Ini nanti berpengaruh kepada bagaimana cara kita melakukan facing. Pengaruhnya putarannya tadi terhadap cara facing nanti seperti apa akan saya jelaskan langsung saja melalui praktek. Sebelum itu, di sini kita harus menggunakan kacamata ya teman-teman untuk APD agar melindungi mata kita dari nanti percikan dari bubut itu. Nah, selanjutnya kita juga harus memasang pengaman. Di sini merupakan pengaman yang telah disediakan oleh mesin, kita juga sebaiknya pasang. Selanjutnya, ini tadi posisi pahat masih miring ya teman-teman. Nah, untuk pembubutan facing itu posisi pahat harus sedikit serong ke dalam. Jadi kan kalau gini posisinya lurus, ini lurus, harus sedikit serong agar nanti fungsinya supaya pahat kita nanti mengenai ataupun memakan benda kerja. Ini harus pastikan kuat. Nah, setelah itu ini kita dekatkan teman-teman. Nah, perbedaan arah putaran tadi itu fungsinya di sini teman-teman. Nah, ketika saya membubut dari dalam sini nanti ke arah luar, itu maka putarannya harus berlawanan dengan arah pahat. Jadi nanti harus searah jarum jam. Jadi ini ke atas ini. Oke, beda cerita ketika saya nge-facing, mulainya dari sisi luar sini nanti ke dalam, itu maka putarannya harus ini berlawanan sama arah pahat kita. Oke, seperti itu. Langsung saja kita praktekkan teman-teman. Di sini yang pertama kita dekatkan dulu pahat kita ke tengah-tengah. Nah, oke, ini fungsinya untuk mengenai, kita serempetkan tengah permukaan aja teman-teman. Oke, sudah, kita matikan dulu, kita geser ke depan. Oke, berarti posisi sini saya memulai pembubutan facing mulai dari sisi dalam ke nanti ke sisi luar. Jadi putarannya harus searah jarum jam. Sini saya tarik ke belakang. Ini kurang kena, tinggal dimajuin. Belum kena teman-teman.
sampai tengah kita cek dulu, kita geser keluar, kita cek benda kerjanya dulu teman-teman. Nah di sini masih ada beberapa permukaan yang belum terkena ya teman-teman. Artinya di sini benda kerja kita belum rata, jadi harus kita bubut sekali lagi kembali. Oke, sini teman-teman bisa lihat hasil dari pembubutan muka atau facing. Di sini terlihat rata ya teman-teman. Untuk permukaannya, seluruh permukaan di tengah ataupun di samping itu terkena mata pahat, jadi nggak ada yang menyisakan bekas potongan atau yang belum terkena pahat. Di sini untuk tengahnya juga tidak terlalu terlihat ada benjolan. Oke teman-teman, itu tadi bagaimana cara kita membubut facing, dan benda kerja kita sudah kita selesai kita facing, hasilnya seperti ini. Untuk mengakhiri jangan lupa kita lepaskan benda kerja kita dan nanti kita bersihkan mesin bubut ini. Ya hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah ini tadi untuk sebelum kita facing seperti ini, dan setelah kita facing hasilnya jadi rata seperti ini, dan ini tentu mengurangi panjang dari benda kita. Oke, cukup sekian. Terima kasih dan sampai jumpa. Baik teman-teman semuanya, itu tadi merupakan tutorial bagaimana proses bubut muka atau facing dilakukan. Dan dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya bubut muka atau facing adalah salah satu teknik pembubutan yang dilakukan untuk menghasilkan permukaan yang rata, halus, presisi menggunakan suatu mesin, yaitu mesin bubut. Dan di dalam proses pembubutan muka atau facing ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama kondisi mesin, yang kedua setting benda kerja, yang ketiga setting pahat, yang keempat setting putaran, dan perhatikan arah putaran mesin. Dan yang terakhir jangan lupa gunakan alat pelindung diri. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.